Perkenalkan, nama saya Susi Maharani. Saya akan menjelaskan tentang tokoh yang bernama Paul A. Samuelson. Dan di sini karyanya dalam teori ekonomi adalah di bidang ekonomi kesejahteraan modern, ekonomi Keynesian, dinamika ekonomi, teori perdagangan internasional, dan ekonom paling berpengaruh di akhir abad ke-20. Dan ketika dia dianugerahi National Medal of Science yang dianggap sebagai penghargaan sains tertinggi di Amerika, yaitu yang pertama sebagai profesor ekonomi di Massachusetts Institute of Technology. Samuelson bekerja di banyak bidang, termasuk yang pertama adalah teori konsumen, yaitu teori konsumen di mana ia melopori pendekatan preferensi yang diungkapkan, yang merupakan metode di mana seseorang dapat membedakan fungsi utilitas konsumen dengan mengamati perilaku mereka. Samuelson juga memperlakukan kondisi secara langsung pada pilihan yang dibuat oleh individu, preferensi mereka sebagaimana diungkapkan oleh pilihan mereka. Yang kedua adalah ekonomi kesejahteraan, di mana ia mempopulerkan kondisi Linda Bowen Samuelson, yaitu kriteria untuk memutuskan apakah suatu tindakan akan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu ekonomi internasional, di mana ia mempengaruhi perkembangan dua model perdagangan internasional yang penting, yaitu efek balasa Samuelson dan model Heckscher-Ohlin. Yang ketiga yaitu ekonomi pasar, yaitu Samuelson percaya bahwa pasar yang tidak diatur memiliki kelemahan. Kelemahannya itu dia berpendapat bahwa pasar bebas tidak menstabilkan dirinya sendiri. Pengaturan nol jauh di bawah pengaturan yang rasional. Dalam buku teori umum, teori ekonomi mengusulkan dua hipotesis. Dan di sini adalah hipotesis umum, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan perilaku dari agen termasuk konsumen untuk utilitas dan bisnis perusahaan untuk keuntungan. Dan yang kedua yaitu sistem ekonomi dalam keseimbangan yang stabil. Dalam prinsip pertama, pandangannya menyajikan gagasan bahwa semua perilaku baik perusahaan maupun konsumen berusaha untuk memaksimalkan sesuatu. Dan di sini contohnya adalah contoh biaya peluang. Biaya peluang terjadi jika terdapat dua pilihan atau lebih dari dua pilihan, sedangkan dari beberapa pilihan tersebut terdapat pilihan yang dikorbankan. Bila ada dua pilihan, biaya peluang dihitung dari nilai peluang yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Sedangkan apabila terdapat lebih dari dua pilihan, biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Sekian dari saya, terima kasih.